kotak itu berisi narkotika dan bom. Wah, mah gila ini majikannya. Ini terlalu ya mitnahnya. Masa ini barang si mbaknya dipitnah katanya ada narkotikanya sama bom. Bayangin pemirsa, mitnah ya nggak masuk akal bro. Masukin emas kayak apa itu gelang giok kayak ya itu masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah apa kabar semuanya? Wilujeng wayake kumadara mangka sadana. Video sore ya pemirsa. Aduh udah mau hujan di sini, gelap banget cuacanya. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran di Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Jadi pemirsa, ini ada kisah menarik sekali. Ya saya ucapkan turut berbahagia ya, ikut bahagia karena si mbaknya sudah terlepas dari dakwaan seperti itu. Jadi ada salah satu pekerja migran Indonesia baru saja datang ke Bandara Singapura ya teman-teman, tetapi baru saja datang ke Bandara Singapura itu udah ditangkap sama polisi begitu ya. Di sini ceritanya. Jadi ini panjang sekali ceritanya, kita langsung ke TU ya, topik utama pemirsa. Jadi tak terbukti bersalah, Pengadilan Tinggi Singapura vonis bebas pekerja migran di Indonesia asal Jawa Timur. Halo Jawa Timur. Wah ini si mbaknya ini bener-bener dia berani banget ya pemirsa. Namanya Mbak Partiliani. Mungkin banyak ada nonton gak nih? Pekerja migran asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang dituduh mencuri barang milik majikannya di Singapura. Jumat 4 September 2020. Ya 4 September 2020. Jadi setelah 4 tahun mencari keadilan di Singapura, akhirnya Patriliali, tenaga kerja Indonesia asal Jawa Timur, bebas dari tuduhan pencurian yang dituduhkan oleh majikannya. Pengadilan tinggi setempat menyatakan mbaknya ini tak terbukti bersalah atas tuduhan pencurian. Jadi si mbaknya ini dijebak sama majikannya. Oh gitu ya teman-teman, intinya gitu. Tapi ceritanya panjang banget nih. Jadi Mbak Partiliani, pekerja migran asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akhirnya bisa bernafas lega setelah bandingnya diterima Pengadilan Tinggi Singapura hari Jumat 9 kemarin ya, Oktober. Nggak tahu itu orang kenapa ya, jadi saya nggak fokus ngeliatin terus pemirsa. Mbak Patriliani dinyatakan bebas murni setelah mengajukan banding atas vonis hukuman 2,5 tahun penjara yang diberikan Pengadilan Negeri Singapura terhadap dirinya. Jadi Pengadilan Tinggi Singapura itu udah ngebebasin beliau ya. Jadi beliau itu dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuduhan pencurian yang dituduhkan oleh majikannya, Liao Mun Leong, nama majikannya pemirsa, yang diketahui merupakan pebisnis ternama di negara tersebut. Wah, berarti ini majikannya kaya raya di Singapura ya teman-teman. Kuasa hukum Partiliani, Anil Narain Balsandani, pengacara pro bono dari Redlion, apa ini bahasa Inggris, mengatakan tuduhan pencurian yang dituduhkan kepada perempuan berusia 46 tahun itu tidak ada buktinya. Anil menilai kasus yang menjerat Mbak Partiliani ada unsur konspirasi lantaran pada persidangan saksi yang dihadirkan tak berkredibilitas. Jadi ada konspirasi dan proses pembuktian tidak sesuai prosedur, kata pengacaranya usai persidangan begitu ya. Sementara itu jadi Mbak Partiliani dalam rekaman video yang diterima POA dari aktivis humanitarian Organization for Migration Economies, Yayasan Nirlaba yang peduli kepada pekerja migran di Singapura, mengaku bahagia karena perjuangannya selama 4 tahun sejak divonis oleh Pengadilan Negeri Singapura pada tahun 2016 berakhir manis.
Jadi saya pikir bahwa tidak mungkin akan menang dari tuduhan yang dituduhkan kepada saya. Saya berpikir akan mendapat hukuman 1 tahun atau lebih dari 26 bulan, begitu ya. Tapi hari ini saya benar-benar merasa begitu bahagia karena saya tidak dihukum dan bebas dari semua tuduhan, kata si mbaknya. Bukan tanpa alasan, jadi si mbaknya ini mengajukan banding. Menurutnya, dia tidak puas atas vonis dari Pengadilan Negeri Singapura lantaran Partiliani tak pernah melakukan mencuri barang milik majikan, begitu ya. Nah, tidak pernah putus asa karena harus memperjuangkan apa yang tidak saya lakukan. Saya berpesan untuk teman-teman lainnya, kalau majikan memperlakukan seperti yang saya alami, tolong jangan putus asa dan berjuanglah mendapatkan hak kita. Wah, begitu. Jadi Mbak Partiliani itu ya teman-teman sendiri telah menjadi pekerja migran di Indonesia di Singapura sejak tahun 2007. Dalam rentang waktu 9 tahun, bayangin, bekerja di satu majikan di Liau Mun Hong ya. Partiliani tak pernah dihadapkan dengan masalah apapun. Petaka menghampiri Partiliani saat majikannya memintanya untuk bekerja di rumah Karleu, di rumah anak dari majikan itu ya, disuruh kerja di rumah anak majikan. Namun si mbaknya ini menolak lantaran dirinya telah terdaftar secara resmi hanya bekerja di rumah majikan. Nah begitu ya, ini banyak sekali kasus di Hong Kong juga seperti ini. Udah bekerja di anak majikannya, kadang disuruh bekerja di neneknya. Kita sudah bekerja sama nenek, kadang dari rumah nenek disuruh bekerja ke rumah saudaranya. Nah jadi si mbaknya ini ngebantah, si mbaknya ini nggak mau menolak karena nanti takut ya ketahuan polisi atau gimana, bermasalah begitu ya. Begitu nolak begitulah sama majikannya. Kemudian pada 28 Oktober 2016 Partiliani dipecat. Nah dipecat lantaran si majikan ini merasa sakit hati karena si mbaknya ini menolak gitu ya. Dia mau disuruh kerja ke anaknya, dia nolak begitu ya, lalu dipecat. Waduh, udah 9 tahun kerja tuh di majikan. Dia diminta untuk mengemas barangnya dalam waktu 2 jam dan disuruh pulang. Jadi beliau itu hanya disuruh mengemas 2 jam barang-barangnya lalu disuruh pulang ke Indonesia ya, pada saat mengumpulkan barang miliknya. Partiliani dibantu oleh 2 pekerja lainnya juga bekerja untuk keluarga Leo. Berarti di situ ada pembantu lagi ya. Putri Liani pun pulang ke Indonesia. Nah si mbaknya langsung pulang ke Indonesia, langsung dipecat. Nah teman-teman, namun tidak bersama barang miliknya yang telah dikemas ya. Jadi barang miliknya itu nggak dibawa ya, yang udah dikemas itu. Jadi Mbak Partiliani meminta agar majikannya mengirim barang miliknya itu ke Indonesia. Namun pada 29 Oktober 2016 keluarga Leo menuding barang-barang milik Partiliani yang dikemas dalam 3 kotak itu berisi narkotika dan bom. Wah, gila ini majikannya. Ini terlalu ya mitnahnya. Masa ini barang si mbaknya dipitnah katanya ada narkotikanya sama bom. Bayangin pemirsa, mitnahnya nggak masuk akal bro. Masukin emas kayak apa itu gelang gioke ya, itu masuk akal lah. Ini dimasukin narkotika sama bom, bayangin. Aduh, sehingga mereka membukanya begitu. Jadi si mbaknya udah nyampe Indonesia, terus kan barangnya masih dimajikan, dan sama si mbaknya disuruh barangnya itu kirimin ke Indonesia. Tiba-tiba si barangnya itu masih di rumah majikan, si mbaknya udah di Indonesia. Nah itu si barangnya itu sama majikannya dipitnah, dimasukin bom sama narkotika, bayangin. Nah setelah membuka kotak itu, keluarga Leo menemukan sejumlah barang milik mereka juga. Pada 30 Oktober 2016 Liani dilaporkan ke polisi oleh majikannya. Dia dituduh mencuri barang milik keluarga majikan seperti 2 unit ponsel dan jam tangan bekas, pakaian wanita, selimut, dan barang lainnya dengan total nilai mencapai 340 juta. Wow. Kotak itu tidak pernah dikirim ke Indonesia dan dijadikan barang bukti.
dalam kasus yang menjerat si mbaknya ini begitu ya. Pada 2 Desember 2016 Mbak Partiliani kembali ke Singapura. Jadi Mbak Parti ini belum tahu kalau tasnya itu udah dipitnah sama majikannya, pemirsa. Jadi sehabis dia pulang ke Indonesia, jadi Mbak Parti ini cari pekerjaan lagi, cari pekerjaan baru lagi ya ke Singapura. Namun dia langsung ditangkap saat tiba di Bandara Internasional Changi, Singapura. Kemudian dia divonis 2,5 tahun penjara atas kasus tuduhan pencurian. Namun Partiliani tidak bergeming. Dia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Singapura. Selama proses hukum itu, Partiliani tinggal di tempat perlindungan dari Yayasan HOME lantaran dia dilarang kembali ke Indonesia karena lagi masa penyelidikan ya, ada masa sidang ya begitu pemirsa. Dan akhirnya kemarin Oktober ya, kemarin 4 September bukan Oktober, 4 September beliau alhamdulillah sudah bebas dari tuduhan, bebas bahwa beliau itu tidak terbukti mencuri, bebas. Jadi ketahuan bahwa majikannya itulah yang mitnah pemirsa. Bayangin dari 2016 sampai 2020, selama 4 tahun di Singapura itu ya, beliau itu sidang kayak gitu ya, aju banding sidang, diteliti ya gitu ya orang sidang ya, seperti itu. Jangan dianggap sepele pemirsa, sidang kayak gitu tuh bukan waktu 1 bulan 2 bulan sampai tahunan. Walaupun kita ndak bersalah, yang namanya sidang-sidang seperti itu nggak beres cuma 5 bulan sampai tahunan. Ini aja sampai 4 tahun, bayangin. Ketahuan dia tidak terbukti, ketahuan dia tidak bersalah ya, seperti itu 4 tahun baru ketahuan. Jadi sudah beres sidangnya dan ketahuan bahwa beliau tidak bersalah ya, akhirnya alhamdulillah beliau bebas dari vonis yang ditujukan oleh majikannya, itu bebas dari vonis 2,5 tahun begitu ya. Saya juga ikut bahagia. Di sini banyak anak kecil pemirsa, jadi ya berisik juga ya begitu. Oke, buat semuanya sahabat migran Indonesia dimanapun saja berada, kalian jangan takut ya, tetap semangat dan berani ya, kayak si mbaknya ini. Wah, keren banget ya. Coba bayangin, majikan itu gara-gara sakit hati sedikit gitu sampai berbuatnya seperti itu ya kepada kita. Ya Allah ya Robbi, ada-ada aja masalah. Semoga tidak menimpa kita semuanya ya hal seperti ini. Sehat selalu buat semuanya, semangat selalu. Semoga kita semuanya bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan dan dalam keadaan sehat walafiat. Salam buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya, terima kasih.